Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertemu lagi di Botani Channel. Pagi ini udara di daerah saya agak-agak redup ya. Semalam kabut, hujan. Nah pagi ini alhamdulillah tidak kabut, hanya matahari belum terlihat. Nah pagi ini saya ingin share tentang salah satu tanaman yang mungkin sudah banyak yang mengenal ya, karena ini tanaman yang sering kita buat untuk masakan. Di sini kita mungkin sudah banyak yang mengenal bayam ya. Bayam itu ada dua macam, ada bayam hijau dan bayam merah. Nah, saya sekarang ingin menjelaskan tentang bayam merah. Mungkin banyak yang selama ini belum pernah atau mungkin jarang mengkonsumsi bayam merah. Biasanya bayam hijau ya. Nah ini untuk bayam merah, ini adalah sayuran bayam ini. Bayam merah ini banyak sekali mengandung vitamin ya. Dia itu mengandung zat besinya tinggi, kemudian mengandung kalori, protein, lemak juga ada, kalsium, karbohidrat juga ada, tapi karbohidratnya karbohidrat sehat ya. Kemudian vitamin C juga dia ada, dan tentu serat. Nah bayam ini biasanya itu kita buat di kuah bening ya. Biasanya kalau bayam yang hijau, yang merah juga bisa, tapi nanti jadi sayurannya itu berwarna merah, atau bisa juga kita dibikin pecel mungkin, bisa juga ya. Itu tergantung dari para selera para pecinta Botani Channel. Nah saya akan jelaskan untuk bayam ini bagaimana sih pembuatannya dari bibit hingga menjadi seperti ini. Nah memang ada dua macam ya. Yang pertama mungkin dibibit dulu, disemai dulu di pembibitan, ditaruh di polybag gitu ya, menggunakan polybag, kemudian baru ditanam ke bedengan seperti ini. Tapi saya di sini karena alhamdulillahnya cuaca di sini bagus, kemudian tanahnya juga menunjang, jadi saya tidak melakukan seperti itu, tapi saya lakukan seperti ini. Jadi untuk pertama kali kita membuat bedengan mulsa seperti ini. Bedengan mulsa seperti ini, pertama kita pacul dulu tanahnya ini, kita pacul supaya dia gembur, kemudian kita tanamin kita campur dengan kompos ya, pupuk kompos, kita gemburkan. Setelah itu kita buat bedengan seperti ini. Kita menggunakan mulsa di pinggirnya karena saya ingin menghasilkan bayam yang agak lumayan banyak seperti ini, dan tidak perlu dua kali untuk dipindahkan dari polybag ke sini gitu. Jadi seperti ini saya buatnya. Nah setelah kita sematkan menggunakan semat seperti ini, kita sematkan, jadi bedengannya itu tidak menutup, biasanya kan kalau bedengan ditutup semua baru kita bolong-bolong. Ini enggak, kita bedengannya melingkar, bukan melingkar sih, berkeliling ya, mengelilingi sepanjang bedengan. Nah bedengannya ini tentu setelah tadi dikompos, diberi pupuk kompos, kita diamkan 3 harian ya, 3 hari supaya nggak terlalu panas, jadi sudah hilang panasnya pupuknya. Baru setelah itu biji-biji benih yang kita punya, apakah itu kita ambil dari bibit yang sebelumnya atau kita beli, itu kita tabur di sini. Kita tabur di sini semuanya.
Jadi ditabur begitu aja. Nah, kemudian lakukanlah penyiraman pagi hari ya. Karena kalau misalkan untuk di sini kebetulan saya memang hanya menggunakan pupuknya pupuk kompos aja. Kecuali kalau misalkan nanti setelah agak besar kemudian ada hama, baru menggunakan hama ya. Biasanya memang hamanya itu untuk bayam itu kutu atau cendawan. Nah, kalau memang terpaksa sekali, saya baru menggunakan fungisida tersebut, fungisida atau cendawan atau bakteri ya. Tapi saya selama ini tidak pernah menggunakan. Saya usahakan untuk tidak menggunakan insektisida. Jadi memang sebelum terlalu tinggi, ini udah mau siap panen, ini sebentar lagi udah siap panen. Jadi udah, kalau untuk bayam ini dia bisa kita panen itu bila mana daunnya sudah banyak ya. Dalam satu tangkai ini sudah banyak dalam satu tangkai ini banyak, kemudian daunnya sudah hampir sama besarnya, itu sudah siap panen, atau tingginya antara 20-30 cm, itu kita siap panen. Nah, untuk bayam ini jadi akhirnya dari pembibitan seperti ini saya tidak dipindah-pindahkan lagi, jadi dibiarkan, akhirnya nanti besar seperti ini. Memang jadi berdesak-desakan, tapi memang kebutuhannya lumayan banyak ya. Jadi kebutuhannya lumayan banyak, jadi mengurangi waktu pemindahan dari polybag juga gitu. Nah, untuk bayam itu sendiri, ini adalah bayam merah seperti ini, sama seperti bayam yang hijau ya. Dia daunnya itu elips ya, kemudian petulangannya sama ya dengan bayam yang hijau. Ini sebelahnya kebetulan bayam yang hijau. Untuk batangnya juga dia silindris nih, seperti ini, silindris, dan memiliki tangkainya daunnya daun tunggal. Untuk syarat tumbuh bayam ini sebetulnya memang yang lebih baik itu tumbuh di suhu seperti di tempat saya ini, 16-20 derajat Celcius ya. Kemudian selain itu syarat tumbuh yang lain untuk bayam adalah tanahnya itu harus berhumus, harus gembur ya. Tanahnya harus digemburkan, harus bagus. Kemudian yang tadi yang saya bilang harus ada pencampuran pemupukannya. Tapi kebetulan kalau di saya ini dipupuknya hanya sekali aja, tapi di tempat lain mungkin ada para petani yang lain menggunakan campuran pupukan selama 1 minggu. Biasanya itu disemprot pakai cairan pupuk selama 1 minggu sebelum selama masih kecil seperti ini supaya jadi gitu. Tapi kebetulan kalau saya nggak begitu pupuk komposto, kita biarkan hanya siram-siram aja. Kemudian yaitu tadi seperti tadi yang saya sampaikan, kita harus membuat bedengan karena supaya si bayam gak kemana-mana. Nah, ini juga ada salah sebagian yang mungkin bibitnya waktu itu terjatuh, akhirnya dia tumbuh begitu. Untuk penyiraman cukup sehari sekali. Nah, untuk bayam ini dibutuhkan sinar matahari juga ya, sinar matahari langsung. Jadi ini tanpa naungan, tanpa apa, jadi dia mendapat sinar matahari langsung. Mungkin begitu ya, karena untuk bayam paling penyakitnya itu yaitu tadi busuk karena cendawan atau kena kutu ya, kutu. Jadi biasanya kalau udah seperti itu terpaksa harus pakai obat untuk mencegah. Tapi kalau saya memang kalau tidak terpaksa ya enggak gitu. Jadi lebih kalaupun harus ya kita pakai organik lah ya gitu. Karena ini untuk konsumsi sendiri, kemudian untuk dipasarkannya juga mereka
memintanya yang organik. Mungkin begitu untuk tanaman bayam merah yang kaya gizi dan kaya vitamin dan serat, banyak manfaatnya. Terima kasih sudah menonton Botani Channel. Tolong di like ya, like, share dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sehat terus ya, semua sehat. Assalamualaikum.